Ya, halo semuanya. Selamat pagi yang sudah bergabung. Terima kasih. Kita akan segera memulai live-nya. Di sini kita udah menyiapkan bahan-bahannya ya di situ. Dan untuk resepnya kalian bisa lihat di kolom komentar. Nanti kita bagikan atau bisa menghubungi admin ya. Admin yang sering dihubungi oleh kalian masing-masing. Jadi sebentar lagi sebelum live-nya dimulai, kita bisa menyiapkan dulu untuk alat tulis atau yang sebagainya untuk mencatat hal-hal yang perlu dicatat. Oh, udah banyak nih yang bergabung ya. Halo. Cabut ya, Bud. Ya, sambil menunggu save-nya, bisa dari mana aja ya. Bisa perkenalan dari kalian, dari mana saja nih datang yang ikut pada live, yang sudah menonton, bisa silahkan kasih tahu ya dari mana saja ya. Oh, ini ada Kak Neneng Nurlaila, dari mana ya? Halo Kak, dari mana Kak? Bisa disebutin tempat tinggalnya atau lokasi yang saat ini? Udah pada tahu belum mau bikin apa nih? Oh, ada yang dari Temanggung. Ya, ini tuh. Oh, Jawa Tengah ya. Kalau di Google di itu yang PDF yang fix. Siap. Ada yang dari mana lagi nih, Kak Rini? Kak Rini dari mana nih? Udah mulai apa? Udah mulai chef. Semuanya udah ready. Udah di semuanya. Di YouTube juga udah. Dibuka dulu sih sama Sidik. Ya, selamat datang semuanya di live membuat strata cake dari sisa roti yang tidak digunakan ya. Di sini kita akan memulai live-nya. Untuk Chef As, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Sidik telah membuka live baking kali ini. Selamat datang semuanya ya, baik di Instagram, TikTok maupun di YouTube. Selamat datang di live baking Breadpreneur kali ini. Nah, di sini sebelumnya salam kenal buat teman-teman yang mungkin belum pernah ikut kelas online Breadpreneur. Salam kenal, saya Aas. Kalau teman-teman udah ikut kelas online Breadpreneur, biasanya sudah sering ini ya dengar suara saya di video kelas online Breadpreneur. Saya selaku salah satu tim pengajar dan juga R&D di Breadpreneur kursus online. Kali ini akan share ya, akan menyampaikan resep dan juga cara membuat strata cake. Jadi ini namanya cake tapi bahannya roti. Kenapa? Karena bentuknya itu nanti seperti cake. Nah, di sini untuk bahan-bahannya sudah disiapkan ya, sambil saya jelaskan dan sebutkan satu persatu. Yang pertama di sini ada roti tawar. Ya, jadi roti tawar ini biasanya saya pakai roti tawar yang sudah lama gitu. Jadi biasanya kan kita bikin roti atau membeli roti tawar ini ya satu ukuran besar, kemudian mungkin sudah beberapa hari tidak dihabiskan dan bingung mau dimakan apa gitu ya, kalau bosan hanya dioles atau biasa dimakan dengan selai dan lain-lainnya, kita bisa olah dengan cara lain, membuat hidangan yang lebih lezat, yaitu salah satunya dengan strata cake ini. Jadi roti tawarnya kita bisa membuatnya sendiri atau bisa juga beli dimanapun. Dan selain roti tawar, bisa juga menggunakan roti lainnya ya, misalnya teman-teman punya baguette atau punya roti lainnya. Yang penting rasanya bukan roti yang terlalu manis, karena
olahan strata cake ini adalah olahan yang gurih ya. Jadi sebaiknya roti yang dipakai bukan roti yang terlalu manis. Misalnya pakai roti burger itu juga masih bisa. Nah, kalau misalnya punya roti tapi belum lama ya, memang sengaja ingin membuat strata cake, itu juga nggak masalah. Tapi ketika rotinya itu masih terlalu lembab, ya masih terlalu lembut, itu sebaiknya diangin-anginkan dulu sampai rotinya sedikit kering. Karena kalau misalnya rotinya terlalu lembek, itu nanti hasil adonannya itu seperti bubur. Nah, kita nggak mau yang seperti itu. Jadi kalau punya roti tawar yang masih fresh, boleh dikeringkan dulu ya, diangin-anginkan dulu jadi agak kering seperti ini. Nah, berapa banyaknya itu ditimbang ya. Jadi saya tidak menyebutkan berapa slice, berapa potong roti tawar, karena potongan roti tawar satu dan lainnya tentunya beda-beda ya. Jadi supaya lebih konsisten hasilnya, maka takaran di resep ini adalah dalam bentuk gram. Jadi rotinya benar-benar ditimbang menggunakan timbangan digital. Resepnya mau sebutin aja? Ya. Jadi untuk roti tawarnya ini, saran saya gunakan roti tawar yang ada kulitnya ya. Karena kulit roti tawar itu yang nanti akan membentuk atau membuat tampilan strata cake ini menjadi lebih menarik gitu. Untuk takarannya, roti tawar ini kita timbang sebanyak 170 gram. Ya. Kemudian bahan yang lainnya, di sini ada telur. Nah, telurnya ini kita pakai telur utuh ya. Jadi telur yang kuning dan putihnya. Ini pun ditimbang sebanyak 110 gram. Kalau perkiraan berapa butir telurnya, itu di kisaran 2 butir. Jadi misalnya telurnya ukurannya agak besar, itu bisa pas. Tapi kalau misalnya telurnya agak besar, itu nanti terlalu banyak. Nah, itu sebaiknya disesuaikan. Nah, bagaimana menyesuaikannya? Dicampur dulu putih dan kuningnya, kemudian ditimbang sesuai resep. Ya, kalau misalnya telurnya kecil, berarti butuh 2 lebih gitu ya. Nah, telur utuh itu ditimbangnya setelah dipecah ya, setelah dipisahkan dari kulitnya gitu. Jadi bukan masih utuh kemudian ditimbang dengan kulitnya. Kemudian bahan yang lainnya di sini ada susu cair full cream. Ya, jadi nanti akan kita rendam ya bahan-bahan ini. Jadi kita memerlukan susu cair full cream. Untuk susu cair full creamnya mereknya apa saja ya. Saran saya tetap yang full cream, jangan yang low fat karena akan lebih gurih yang full cream. Boleh ini hari ini saya pakai merek Diamond ya, Mbak Putri. Ya, betul. Kita pakai merek Diamond, boleh juga merek lainnya ya, Ultra Jaya, Greenfield, itu juga nggak masalah. Nah, saya kenalkan juga di sini saya juga ditemani oleh tim R&D Bread Planner, ada Mbak Putri dan juga ada tim media, ada Mas Sidik ya. Yang nanti juga akan membantu saya di sini. Kemudian bahan yang lainnya, di sini ada smoked beef yang sudah dipotong-potong kecil seperti ini. Smoked beef ini saya pakai merek Yona. Kalau mau merek lain nggak apa-apa ya, nggak masalah. Begitu juga kalau misalnya kita ingin menyesuaikan bahan smoked beef ini dengan bahan lain, itu bisa diganti ya. Misalnya kita menggantinya menggunakan sosis, dipotong-potong aja, diiris-iris ya. Atau misalnya ingin menggunakan daging cincang, itu juga bisa. Daging cincang, daging sapi ya, dicincang atau digiling halus kemudian ditumis dulu. Atau bisa juga menggunakan daging ayam, bisa juga menggunakan ikan ya, tuna kaleng gitu misalnya ya. Atau bisa juga ditambahkan sayuran seperti jamur ya, atau wortel, paprika dan lainnya, itu masih masuk dengan resep ini. Tapi di video ini atau di live baking ini saya menggunakan smoked beef ya. Kemudian bahan yang lainnya di sini ada bumbu-bumbunya ya. Dari ini ya, bahan selanjutnya ada bawang bombay. Tentunya untuk memberikan rasa dan aroma yang lebih gurih dan enak. Kemudian bahan lain di sini ada lada bubuk. Untuk lada bubuknya ini ya, ditimbang ya. Kemudian ada pala bubuk. Pala bubuknya kita pakai agak banyak. Jadi nanti ini aromanya itu lebih enak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman punyanya pala yang masih utuh, itu biji palanya bisa diparut, nanti ditimbang sesuai resep, itu juga boleh.
Terus kalau misalnya sudah dicoba dengan resep ini ternyata terlalu strong aroma palanya, maka pala boleh disesuaikan ya atau dikurangi. Nah, bahan selanjutnya di sini ada garam, tentunya untuk memberikan cita rasa ya. Kemudian ada kaldu bubuk rasa ayam, saya pakai merek Totole. Kalau mau merek lainnya boleh, atau mau ditiadakan kaldu bubuk ini ya, kalau yang tidak mau pakai MSG, maka boleh dihilangkan kaldu bubuknya, tapi garamnya tentunya ditambah ya, supaya tidak terlalu tawar, nanti rasanya bisa pas gitu. Kemudian bahan berikutnya di sini ada daun parsley kering. Daun parsley kering ini nanti akan memberikan warna yang lebih menarik. Tapi aromanya itu memang tidak terlalu tidak terlalu harum. Jadi untuk membuat aromanya lebih harum lagi, kita juga menambahkan daun oregano kering. Jadi daun oregano kering ini aromanya enak, ada sedikit menyengat ya. Jadi nanti segar dari seperti aroma pizza ya. Kalau kita buat pizza itu biasanya kan ada oreganonya, tapi karena warnanya tidak terlalu hijau, maka kita tetap menggunakan daun parsley. Adapun kalau misalnya tidak ada, sebenarnya teman-teman bisa skip, nggak masalah. Cuma nanti memang warnanya akan berbeda, potongannya itu tidak ada hijau-hijaunya, dan juga aromanya sedikit berkurang ya kalau misalnya tidak menggunakan oregano maupun parsley. Nah, bahan berikutnya di sini ada minyaknya untuk menumis. Kita bagi dua, minyak untuk menumis bawang bombay dan juga minyak untuk menumis smoke beefnya. Termasuk kalau teman-teman pakai daging giling, itu juga sebaiknya ditumis dulu dan diberi bumbu ya. Biasanya simple, pakai garam dan lada itu sudah cukup. Kemudian untuk bahan toppingnya nanti kita akan tambahkan keju ya, mozzarella. Kemudian kita juga bisa menambahkan keju slice yang melt itu lebih baik ya, yang bisa meleleh. Jadi nanti di dalamnya kita bisa beri lembaran keju slice ini supaya ketika dipotong di tengahnya itu ada kejunya. Tapi itu sebenarnya opsional ya, nggak seperti itu juga nggak masalah. Tapi intinya ini bisa menjadi pilihan bahan untuk filling atau isian, bisa juga untuk topping begitu ya. Termasuk mozzarella nanti ada yang kita campur di dalam adonan, ada yang ditaburi di atas strata cake-nya. Nah, untuk resep detailnya teman-teman bisa lihat di bagian ini ya, pin ya, bisa ya, sudah dicantumkan ya, sudah dicantumkan, silakan bisa dilihat, dan resep detail beserta cara membuatnya nanti di akhir sesi ini teman-teman bisa menghubungi admin Bread Runner. Ada 5 admin, silahkan bisa menghubungi salah satunya, atau tentunya yang sudah pernah daftar kelasnya bisa menghubungi yang biasanya dihubungi ya, admin yang biasa dihubungi saat mendaftar kelas online Bread Runner. Begitu bahan-bahan untuk membuat strata cake. Nah, untuk selanjutnya di sini akan langsung ke cara membuatnya. Jadi untuk cara membuat strata cake ini kita akan menyiapkan ovennya ya, karena pembuatan adonannya itu akan berlangsung cepat, sehingga kita kalau ingin efisiensi waktu, maka dari awal kita bisa memanaskan ovennya. Jadi saya akan memanaskan oven. Berapa ya? Jadi untuk suhu ovennya nanti di 200 derajat Celcius. Jadi dari sekarang sudah mulai dipanaskan supaya adonan sudah selesai bisa langsung dimasukkan ke dalam oven. Saya akan contohkan nanti menggunakan oven listrik ya. Ini fan-nya dimatikan saja. Kita lanjutkan untuk proses membuatnya. Jadi di awal boleh memanaskan oven dulu. Atau misalnya teman-teman ingin mendiamkan adonan sebelum dimasukkan ke dalam loyang juga itu boleh. Misalnya 30 menit itu supaya lebih roti tawarnya itu bisa lebih menyerap bahan-bahan lainnya, itu juga masih diperbolehkan ya. Tidak harus sebenarnya, ini hanya untuk mempercepat prosesnya saja. Kita bisa memanaskan oven dari awal. Nah, untuk cara membuatnya di sini kita akan tumis dulu. Ini ya, smoked beef dan juga bawang bombay.
bisa kelihatan. Mana ya spatula yang putih? Oke. Ya, untuk menumis saya lepas dulu sarung tangannya ya, karena nanti sarung tangan akan saya pakai ketika mencampur bahan-bahan. Udah kelihatan? Oke, kita akan masukkan minyaknya ya. Jadi bawang bombay dan smoked beef itu kita tumisnya terpisah. Sebenarnya boleh mau bareng karena nanti juga pada akhirnya akan dicampur. Tapi smoked beefnya itu nanti sebagian akan kita pakai untuk topping ya. Jadi kalau misalnya sudah tercampur dengan bawang bombay, milihin smoked beef untuk toppingnya itu nanti terlalu lama gitu ya dan kesulitan. Jadi saya putuskan untuk menumisnya itu terpisah. Ya, ini boleh bawang bombaynya dulu, boleh juga smoked beefnya dulu. Setelah minyaknya cukup panas, kita akan tumis ya smoked beefnya. Kemudian diaduk seperti ini supaya matangnya merata. Nah, untuk smoked beef ini tidak boleh ditumis terlalu lama, karena nanti kalau terlalu lama hasilnya itu bisa kering ya. Jadi ini cukup sebentar sampai kita mencium aroma yang lebih harum. Jadi aroma smoked beefnya itu lebih keluar, serta warna dari smoked beefnya itu bisa lebih terang ya, lebih merah, karena kalau dari awal itu biasanya agak sedikit pucat. Nah, ini bisa dilihat nanti warnanya akan lebih menyala ya, lebih bagus. Ada pertanyaan ya? Untuk pertanyaan dijawab nanti aja. Jadi di sesi ini nanti kita akan selesaikan dulu menyiapkan adonannya, kemudian kita masukkan ke dalam oven sambil menunggu sekitar 30 hingga 40 menit. Itu kita bisa ngobrol ya, maksudnya bisa kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi. Ini sudah cukup ya, sampai seperti ini saja ya. Jadi kita akan tiriskan ke dalam wadah yang tadi. Minyaknya karena sedikit, boleh tetap tetap dimasukkan saja. Setelah itu kita akan lanjutkan menumis bawang bombay. Panaskan lagi minyaknya. Kita lagi bikin strata cake ya Kak? Strata cake. Oke, kita masukkan ya bawang bombaynya ke dalam ini pan yang sudah berisi minyak panas. Jadi kalau misalnya teman-teman bikinnya di variasi lain ya, misalnya menggunakan jamur kancing atau mungkin menggunakan tuna atau daging sapi, itu bisa ditumis dulu sama seperti smoked beefnya. Tapi tentunya kalau kita memasak atau menumis daging, waktunya akan lebih lama ya. Bisa ditumis sampai matang, jadi sampai warnanya berubah merata dan juga tidak berair ya, karena biasanya daging yang dimasak itu akan mengeluarkan air, jadi dimasaknya sampai airnya itu tidak banyak ya.
Bawang bombaynya juga ini ya, ditumisnya sebentar saja, hanya sampai layu dan tercium bau harum. Tidak perlu sampai karamel atau sampai terlalu kering. Ini tinggal kita sisihkan. Sudah ya, sudah dipanaskan atau ditumis keduanya. Ini bisa ini dulu ya, disisihkan dulu supaya. Nah, ini smoke beefnya sudah ditumis, nanti akan kita ambil ya sebagian untuk topping. Jadi dipisahkan sekitar 20 gram ya. Jadi tadi itu kita menumis 100 gram smoke beefnya, kemudian kita ambil sedikit seperti ini, diambil di awal karena kadang kalau misalnya masih di sini itu lupa nggak disisakan itu, jadi dimasukkan semuanya. Nanti kita harus menyiapkan lagi yang untuk toppingnya. Ya, kalau bawang bombay nanti semuanya. Dan lanjut kita ke tahap berikutnya, yaitu menyiapkan roti tawarnya. Nah, untuk roti tawarnya itu kan masih besar-besar ya. Kita akan kecilkan ukurannya. Boleh pakai pisau, tapi kalau saya lebih suka memotongnya manual. Jadi nanti bentuknya itu tidak beraturan. Tapi kalau misalnya teman-teman punya banyak ya, membuatnya dalam jumlah banyak dengan memotong manual itu terlalu lama, maka boleh pakai pisau. Untuk roti tawarnya ini saya buat sendiri ya. Ini hasil dari kelas online itu, roti tawar ya, atau various loaf bread. Sudah berapa hari ya ini ya? 2 minggu ada ya, 2 minggu ada, karena kita simpan di freezer. Karena pada saat kita riset, pada saat kita video untuk mencontohkan pengemasan, mencontohkan resepnya, itu kita menghasilkan banyak sekali roti tawar. Jadi kita manfaatkan untuk membuat strata cake ini, dan kalau mau roti tawarnya awet itu simpannya di freezer ya, jangan di chiller. Nah, ini kita akan potong-potong. Jadi caranya seperti ini. Ya, intinya dipotong tidak beraturan saja seperti ini. Kalau misalnya rotinya masih sangat lembut, itu memang kalau dipotong takutnya kempes ya. Jadi sebaiknya jangan ditekan terlalu keras. Kalau misalnya sangat lembut itu diangin-anginkan dulu saja supaya agak mengering. Tapi tidak sekering itu ya, tidak sekering roti kering ya. Kalau misalnya terlalu lama diangin-anginkan, itu nanti akan menjadi sangat kering. Efeknya nanti nanti hasilnya juga terlalu kering. Bahan untuk merendamnya terlalu sedikit ya, perbandingannya tidak sama. Ya, jadi kita potong seperti ini. Usahakan bagian kulitnya juga bisa merata ya, kulit rotinya. Ini tadi sudah ditimbang. Bentuknya bebas ya, mau bentuk roti tawar yang seperti apa saja boleh. Baik yang loyangnya terbuka seperti ini maupun yang kotak ya, yang loyang tertutup. Itu nggak masalah. Yang penting usahakan rotinya itu yang ada kulitnya. Jadi kalau sudah agak kering itu kita potong itu gampang. Ya, nggak kempes. Tapi kalau masih baru mateng roti tawarnya, itu jangan langsung dipakai untuk membuat serata ya. Oke, ini sudah mau selesai. Jadi ada cukup banyak rotinya, karena roti itu kan kering ya, maksudnya banyak udaranya ngembang. Sehingga kita timbang itu biasanya akan volumenya banyak, tapi beratnya itu tidak
terlalu berat. Nah, seperti ini rotinya sudah selesai. Disisihkan dulu setelah kita potong-potong. Kemudian kita akan mencampur bahan-bahan lain. Kita bisa pakai wadah ini ya, yang cukup. Boleh pakai wadah stainless maupun kaca atau plastik juga boleh. Nah, di sini pertama-tama kita akan campur telur dan susu ya. Telurnya kita akan masukkan ke dalam wadah seperti ini. Nah, ini kadang kalau kita nimbang bahan di mangkok ya, bisa di scrub ya atau dibersihkan sampai ini tidak banyak yang nempel di wadahnya. Kemudian kita masukkan juga susu cair full cream. Ini boleh kita campur dulu ya, dikocok dulu. Atau mau langsung dengan bumbu-bumbunya juga tidak masalah ya. Ya langsung saja supaya cepat. Kita masukkan garam, kemudian ini ada lada bubuk. Di sini kita masukkan juga pala bubuk. Kemudian kaldu bubuk rasa ayam. Masukkan juga daun oregano kering dan juga parsley kering. Nah, langkah selanjutnya kita akan aduk sampai merata. Boleh pakai spatula atau pakai whisk ya, whisk seperti ini. Jadi biasanya telurnya itu masih kental, masih menyatu ya, belum tercampur rata. Nah, itu kita akan kocok atau aduk seperti ini. Nah, setelah diaduk sampai tercampur rata, langkah selanjutnya kita akan masukkan bawang bombay yang tadi sudah dicincang dan juga sudah ditumis ya. Kalau mau ditambahkan bawang putih tumis juga boleh nih, nggak masalah ya. Tapi bawang bombay sebenarnya sudah cukup. Lalu kita masukkan juga smoke beefnya. Jadi supaya merata ya. Kita masukkan di sini saja. Kemudian kita aduk lagi. Nah, cukup ya. Setelah tercampur rata seperti ini, langkah selanjutnya kita akan campur dengan roti tawar. Dan nanti kita juga akan tambahkan keju mozzarella di adonannya ya, supaya nanti lebih enak ya dalamnya. Nah, teknik mencampurnya itu kalau yang cara cepatnya sebenarnya masukkan langsung ke sini. Tapi resikonya kalau kita langsung masukkan ke sini, roti yang langsung atau yang pertama masuk yang paling bawah itu nanti akan terlalu basah. Sementara roti yang ada di bagian paling atas itu nanti kering ya, masih belum terkena cairan bahan-bahan yang di mangkok ini. Jadi kalau saya membuatnya itu tekniknya kita siapkan lagi satu wadah. Ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan roti tawarnya. Kalau membuat satu resep, bisa kita masukkan sepertiganya dulu seperti ini. Ya, jadi secara bertahap kita akan siram ke rotinya. Mana ya itunya? Ya, jadi gunakan alat apapun yang ada ya, bisa dengan sendok yang agak besar atau sendok sayur. Nah, ini kita akan siramkan ke sini. Boleh pakai tangan di ini ya. Diratakan. Setelah itu, kita masukkan lagi rotinya.
Dan siramkan lagi bahan telur, susu, dan bumbu-bumbu lainnya. Terakhir kita masukkan sepertiga bagian lainnya dan sisa bahan selain roti tawar. Bisa masukkan semuanya. Jadi dengan cara seperti ini nanti akan lebih merata ya pencampuran roti dan susu, telur, dan bumbu-bumbunya itu lebih mudah. Oke, seperti ini. Lanjut, boleh pakai tangan, boleh juga pakai spatula. Kalau saya lebih suka pakai tangan sih, supaya lebih ini ya, lebih cepat. Dan kita masukkan juga keju mozzarella-nya. Nah, ini sambil kita aduk ya. Jadi caranya seperti ini. Jangan ditekan, karena kalau ditekan nanti rotinya akan terlalu ini ya, terlalu kecil ukurannya, maksudnya menjadi terlalu apa ya, padat. Jadi kita pelan-pelan saja seperti ini. Usahakan semua roti itu bisa terbasahi oleh bahan tadi ya. Ada susu cair, telur, dan juga bumbu-bumbunya. Nah, ini kan rotinya masih kering. Itu kita masukkan ke dalam roti yang sudah basah. Seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan masukkan ke dalam loyang. Nah, kalau misalnya teman-teman waktunya ini ya, longgar ya, masih santai, itu teman-teman bisa juga mendiamkan adonan ini selama sekitar 30 menit ya, atau misalnya mau disimpan 1 malam juga nggak masalah, di kulkas ya, di kulkas 1 malam, baru besoknya dimasukkan ke dalam loyang dan di oven, itu juga bisa. Nanti akan lebih meresap. Nah, karena ini live baking waktunya terbatas, maka prosesnya akan langsung kita masukkan ke dalam loyang dan langsung dipanggang. Loyangnya. Di sini loyangnya saya pakai ukuran 18 ya, loyang bulat ukuran 18. Tingginya 5 ya? 7 cm, tingginya 7 cm ya. Nah, ini loyangnya sudah dioles dengan margarin putih atau butter ya, atau pengoles loyang. Kemudian bagian bawahnya diberi kertas ya, supaya nanti mudah pada saat kita mengeluarkannya. Jadi kalau punya loyang yang anti lengket itu sebenarnya lebih bagus. Nanti akan lebih mudah, atau loyang bongkar pasang itu juga akan sangat lebih memudahkan. Tapi kalau adanya loyang yang seperti ini ya, yang dari aluminium seperti ini, maka caranya adalah dioles setelah merata, kemudian bagian bawahnya ditambahkan alas dari baking paper. Nah, langkah selanjutnya ini kita akan masukkan ke dalam loyang, tapi setengahnya dulu. Ini kelihatan. Kita akan masukkan setengahnya dulu ya. Jadi sebenarnya ini mau langsung boleh, tapi kalau mau kita tambahkan isian keju slice, itu sebaiknya setengahnya dulu. Nah, teknik meletakkan di dalam loyang itu juga pengaruh pada tekstur ya. Jadi pada saat meletakkan adonan di dalam loyang, itu jangan ditekan-tekan. Ya, jangan ditekan-tekan. Terus kalau misalnya ada kulit-kulitnya nih, itu boleh sedikit diletakkan di pinggirnya supaya nanti kelihatan bagus ya. Nah, ini jangan ditekan-tekan, intinya tetap pelan-pelan ya. Nah, ini kalau ada kelihatan yang masih kering, bisa dibasahi. Bisa dibantu Mbak Putri untuk membuka kejunya ya. Nah, keju slice-nya saya pakai merek Procis ya, Procis yang melt. Kalau mau merek lain juga boleh, tapi memang akan lebih menarik yang warnanya orange ya, atau kekuningan, daripada yang warnanya terlalu pucat. Itu nanti kurang menarik. Sambil menunggu ya, kita tunggu dulu. Kenapa adonan atau rotinya tidak boleh ditekan-tekan? Itu alasannya adalah supaya tekstur strata cake-nya itu tidak terlalu padat.
Jadi kalau misalkan ini nih, ini kan rotinya basah ya. Kemudian kita tekan-tekan, itu nanti hasilnya akan terlalu padat dan juga terlalu kecil. Nah, yang benar itu masih seperti ini ya. Jadi masih apa ya? Masih terlihat ya itu roti tawar gitu ya. Masih seperti ini. Itu jangan dipencet-pencet atau jangan ditekan-tekan. Terima kasih. Ini kejunya ya. Keju slice melt dari Pro Cheese itu sangat mudah hancur ya kalau di suhu ruang. Jadi ini tadi disimpan di freezer ya? Ya. Sebentar sih disimpan di freezer atau di chiller semalaman gitu ya masih bisa ya. Nah, kita letakkan di sini. Yang kedua ini biasanya akan dipotong ya. Karena loyangnya bukan kotak ya. Jadi kita potong aja manual begini. 2 aja cukup. Nanti itu buat topping. Kita tambahkan 2 slice ya. Jadi begitu kita potong strata cake-nya, itu nanti akan terlihat ada lapisan kejunya. Kalau mau pakai mozzarella ya boleh juga ya. Atau mau pakai apa misalnya? Pakai daging cincang, kemudian pakai saus ya. Kalau yang udah ikutan kelas apa ya yang ada bolognese, chicken bolognese, risol atau kelas bomboloni ya, isian bomboloni itu boleh juga nih ditata di sini. Jadi di tengah-tengahnya nanti ketika kita potong, wah ada kejutan ya, ada daging-dagingnya. Itu juga bisa. Jadi nanti ada warna merah-merah dari sausnya juga. Itu silahkan berkreasi mau seperti apa, tidak masalah ya. Kalau saya ini kali ini menggunakan keju slice yang melt. Nah, setelah ditata seperti ini, kita lanjutkan memasukkan adonan sisanya. Nah, ini kita masukkan juga sama ya seperti yang tadi. Jangan ditekan-tekan. Cukup seperti ini saja. Jadi memang nanti hasilnya tidak yang mulus ya, tidak yang halus, tapi memang begini. Upayakan bagian pinggirnya itu agak tinggi sedikit. Supaya nanti ketika kita menambahkan topping, itu bagus ya hasilnya ya. Seperti ini ya. Nah, selain menggunakan loyang, itu juga bisa menggunakan ini, aluminium foil cup ya. Seperti macaroni hotel, itu juga bisa seperti itu nanti bentuknya. Tidak harus menggunakan loyang besar seperti ini. Tapi jadinya bukan strata cake, strata saja, nggak perlu pakai cake-nya. Atau misalnya asing ya dengan istilah strata, nanti malah yang mau beli apa itu ya, nggak ngerti, boleh diberi nama, apa misalnya savory bread pudding, itu juga masih masuk gitu ya. Kalau dulu kita juga pernah live baking ya, membuat cheese bread pudding ya, itu juga dari roti tawar. Seperti ini, setelah rata ya, hasilnya jadi seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan masukkan ke dalam oven. Tapi toppingnya ditunda dulu. Jadi jangan langsung memasukkan toppingnya sekarang. Karena kalau misalnya sekarang kita langsung menambahkan toppingnya itu kan nanti kita pakai keju dan juga ini ya, smoked beef ya. Itu nanti terlalu lama ya, pemanggangan sampai 30 hingga 40 menit. Itu efeknya topping akan terlalu kering dan bahkan bisa menjadi agak gosong ya. Tentunya warnanya menjadi tidak menarik ya. Nah, supaya warnanya menarik, maka di awal pemanggangan kita akan panggang tanpa topping dulu seperti ini dan ditutup dengan aluminium foil. Ya, ini aluminium foil. Kita tutup seperti ini tujuannya supaya permukaannya itu tidak terlalu cepat coklat gitu. Jadi nanti hasil akhirnya itu tidak gosong ya atau terlalu coklat. Karena bagian dalam stratanya itu kan adonannya basah. Kita perlu suhu yang tinggi dari awal dan pemanggangan yang cukup lama. Nah, setelah ditutup seperti ini, kita akan masukkan ke dalam oven ya, yang tadi sudah dipanaskan. Selama 20 menit dengan pengaturan api atas bawah
kemudian posisi loyang berisi adonan ini kita letakkan di rak bawah. Sudah mulai dipanggang untuk strata cake-nya. Sambil menunggu boleh sambil dibacakan kalau ada yang komen atau ada yang bertanya. Nanti bisa sambil berdiskusi di sini untuk menunggu waktu pemanggangannya. Ya, untuk sambil menunggu roti atau cake-nya matang ya, kita bisa membuka untuk sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya di YouTube, di Instagram maupun di TikTok, silakan bertanya di kolom komentar ya. Nanti kita bacakan satu-satu insya Allah. Ini udah ada yang mulai bertanya, Chef, dari YouTube itu ada yang bertanya kalau mau pakai roti tawarnya ganti roti gandum bisa nggak, Chef? Oke, ya. Yang bertanya tentang roti gandum boleh ya, nggak masalah. Roti gandum boleh, roti tawar yang kalau kemarin kita ada varian garlic cheese loaf bread ya, roti tawar menggunakan bawang putih dan keju, itu juga semakin enak. Jadi boleh-boleh saja pakai yang roti tawar gandum. Intinya jangan pakai roti manis ya. Kalau roti burger boleh, tapi kalau roti manis kurang cocok, terlalu manis nanti rasanya. Ya, seperti itu ya Kak Nur Hidayah dari YouTube. Terus ada lagi yang bertanya, oh ini ada Adifa 2024. Ada yang tanya, kursus mochi berapa? Ya untuk kursus mochi kita ada penawaran spesial ya Kak, di harga 349.000. Untuk info lengkapnya bisa hubungi admin ya Kak. Hubungi admin yang ada di Berat Planner, itu bisa di link bio ataupun di website juga ada itunya ya Kak, link adminnya. Silahkan bisa hubungi melewati admin. Ini ada lagi yang bertanya, Chef. Untuk lama pemanggangannya itu berapa menit ya? Pemanggangan total itu sekitar 35 menit. Jadi pertama itu 20 menit, 20 sampai 25. Kemudian kita keluarkan, kemudian diberi topping, dan dilanjutkan lagi pemanggangan sekitar 10 sampai 15 menit. Nanti jadi bagian toppingnya itu sudah, kalau pakai keju sudah mulai meleleh dan juga berubah warna menjadi sedikit kecoklatan. Begitu. Itu pun disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Kalau misalnya ternyata 35 menit belum cukup matang, maka boleh ditambahkan lagi waktunya. Tapi yang ditambahkan waktunya itu adalah di awal pemanggangannya, sebelum menambahkan topping. Karena misalnya kita ingin menambah waktunya menjadi 40 menit gitu, berarti kan plus 5 menit. Jadi yang di plus 5 itu di awalnya, di pemanggangan tanpa topping. Baru yang dengan toppingnya itu cukup ya 10 sampai 15 menit. Ya bahkan 10 menit saja sebenarnya sudah cukup gitu ya. Kalau suhunya? Kalau suhunya di 200 derajat Celcius dari awal sampai akhir. Itu juga harus disesuaikan dengan oven masing-masing. Silakan coba dulu di 200, nanti kita lihat hasilnya. Oh ternyata terlalu cepat gosong gitu ya. Berarti perlu diturunkan ke 190 atau mungkin 180 ya. Kalau memang ovennya itu tipe yang oven, biasanya kalau ovennya kecil, itu ruang pembakarannya kan sempit, jadi panas banget, jadi perlu diturunkan. Itu bisa. Atau sebaliknya di 200 derajat kurang matang, opsinya boleh ditambah waktunya sekitar 5 menitan lagi atau dinaikkan suhunya. Ini ada yang banyak bertanya tentang bahan bumbu ya, Chef. Ada yang tanya bawang bombaynya nggak pakai bisa nggak, ataupun dagingnya itu diganti apa gitu. Itu Ya. gimana, Chef? Kalau bawang bombay di skip ya boleh, tapi kan nanti tentunya rasanya jadi berbeda ya, kurang wangi. Nah, kalau mau di skip nggak masalah. Kemudian untuk dagingnya sudah disampaikan juga ya tadi pada saat saya membuat adonan.
smoke beefnya itu boleh diganti dengan yang lain, misalnya pakai sosis, itu dipotong-potong kecil-kecil, kemudian ditumis, atau pakai jamur, itu juga boleh. Kemudian bisa juga pakai daging sapi giling, atau di chopper halus, kemudian ditumis dulu, itu juga bisa. Jadi intinya, resep ini sangat fleksibel, sesuaikan bahan yang ada di rumah, atau kesukaan ini ya, teman-teman ya, mau pakai bahan apa gitu untuk tambahannya. Ada lagi kalau nggak ada, mau saya share sedikit tips-tips. Boleh, Chef, bisa share tipsnya terlebih dahulu sambil menunggu pertanyaan. Oke, jadi untuk ini ya, untuk proses membuat roti atau cake atau cookies atau lainnya, itu berbeda dengan pada saat kita membuat masakan ya, beda dengan membuat telur dadar, beda dengan membuat mungkin sayur asem gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin sharing kalau resep membuat produk-produk bakery itu sebaiknya bahan-bahan itu ditimbang dengan jelas menggunakan timbangan digital. Misalnya telur. Telur itu banyak ya resep yang takarannya itu 5 butir, 2 butir gitu kan. Padahal ukuran telur itu beda-beda. Jadi kadang ada yang kecil, ada yang lebih besar gitu ya, ada yang sedang. Nah, kalau kita samaratakan semuanya, itu nanti hasilnya bisa beda-beda. Apalagi kalau kita membuat chiffon cake, itu kan sangat tricky ya, dan sangat perlu keakuratan bahan-bahan gitu. Jadi bahan-bahan bakery atau bahan-bahan untuk membuat produk bakery itu harus ditimbang dengan tepat. Termasuk kalau kita membuat ini ya, kuning telur, kemudian putih telur. Nah, kalau di resep-resep kami di Bread Trainer kursus online itu ya pasti ya telur itu dalam bentuk gram, walaupun pasti ada dalam kurung kisaran dari berapa butir. Misalnya 110 gram telur utuh gitu, itu dari 2 butir telur. Tapi itu tidak pasti, kadang lebih dari 2, kadang 2 butir ternyata masih kelebihan. Nah, itu harus disesuaikan. Nah, telurnya itu juga ditimbangnya setelah dipecahkan gitu ya. Kemudian kita timbang. Nah, kenapa telurnya masih dalam bentuk sudah dalam bentuk yang sudah dipecahkan? Itu juga untuk memudahkan pada saat kita menghitung HPP. Jadi dulu pada saat saya sekolah ya, sedikit sharing, saya itu pernah praktikum menimbang bahan-bahan makanan ketika masih utuh, ya bisa telur, bisa buah-buahan atau yang lainnya ya. Kemudian dipisahkan antara bagian yang bisa dimakan dan bagian yang tidak bisa dimakan. Jadi kalau telur yang kita pakai kan isinya ya, jadi ditimbang dulu utuh seperti ini dari beberapa telur, ini ya dari 5 atau 10 sampel dengan berbagai ukuran. Kemudian setelah ditimbang kita pisahkan telur dan isinya gitu ya. Kemudian setelah dipisahkan ditimbang lagi berapa isinya ya, berapa bagian telur yang kita pakai. Nah, kalau ternyata setelah kita timbang menjadi 900 gram ya, dari misalkan kita timbang 1 kilo telur. 1 kilo telur utuh kita beli 1 kilo, berapa harga sekarang? 24.500. Kemudian 24.500 itu kan 1 kilo telur utuh. Nah, ketika kita pecah, kemudian kita timbang hasil tanpa kulitnya, itu ternyata 900 gram. Maka kalau kita menentukan HPP atau menghitung harga bahan yang kita pakai adalah 24.500 ya tadi ya? Ya. 24.500 itu untuk 900 gram telur, bukan 1 kilo. Karena kalau kita masukkan 1 kilo, nanti kita rugi. Karena kita nggak pakai sama kulit-kulitnya. Sementara kita belinya sama kulitnya gitu. Jadi terpecahkan. Oh, dulu waktu saya masih sekolah ya, saat kuliah itu, ngapain ya ngitung-ngitung kulitnya, kemudian bagian dalamnya. Oh, ternyata bermanfaat nih pada saat saya menentukan ini harga-harga bahan yang dipakai di resep. Termasuk misalnya kita membuat olahan dari kentang. Kentang itu kan juga kalau kita beli masih ada kulitnya, masih ada tanah-tanah yang nempel gitu kan. Sementara yang dipakai adalah bagian dalamnya saja. Jadi dihitung dulu berapa yang utuh sesuai kita beli harganya berapa. Setelah itu dipisahkan kulitnya, ditimbang lagi yang kita pakai, baru itulah berat sesungguhnya sesuai harga yang dibeli. Jadi semua bahan yang tidak semuanya dipakai, saya hitung dengan cara seperti itu. Tuh, kalau ada pertanyaan lagi bisa dibacakan.
Berapa menit lagi bakingnya? 10 menit lagi, 20 menit. Ayo. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Chef. Kalau misalnya ditambahin atau pakai jamur itu jamurnya bagusnya jenis apa ya, Chef? Kalau ditambahin jamur, sebaiknya jamur kancing ya. Jadi nanti dia dipotong-potong, kemudian ditumis. Jamur kancing juga boleh, jamur kancing yang fresh atau jamur kancing yang sudah diawetkan atau dalam kaleng atau dalam larutan garam, itu juga bisa. Nah, kalau misalnya pakai cup yang kecil itu gimana ya, Chef? Itu ditutup juga atau gimana tuh, Chef? Kalau pakai cup kecil juga sama, sebaiknya ditutup dulu supaya nanti tidak terlalu coklat ya bagian atasnya. Kemudian setelah itu bisa dibuka dan diberi topping, baru di bake untuk mematangkan toppingnya dan membentuk warna toppingnya. Tapi kalau misalnya ternyata sebenarnya saya belum coba ya, jadi itu adalah gambarannya. Tapi kalau misalnya dicoba dengan waktu yang sama, otomatis ini ya permatangannya itu bisa berbeda. Jadi tergantung banyaknya adonan yang kita masukkan ke dalam oven. Kalau misalnya kita buat kecil-kecil tapi penuh dalam satu loyang, misalnya kita punya loyang besar ya, misalkan berapa? 30 kali 30 diisi 16 cup kecil. Nah, itu pakai aluminium foil itu tadi. Maka prosesnya itu akan lama juga walaupun kecil-kecil gitu. Jadi masih bisa menggunakan teknik yang sama dengan loyang besar. Kecuali membuatnya hanya sedikit, nah itu bisa jadi proses pemanggangannya akan lebih cepat. Misalkan di 15 menit di awal, kemudian di akhir cukup 5 menit, itu juga bisa. Oh iya, Chef, ini ada yang bertanya lagi dari YouTube. Kak Komariah, kalau misalnya pakai oven tangkring itu kira-kira lama nggak ya, Chef? Kalau oven tangkring bisa juga. Kalau misalnya pakai oven tangkring, itu sebaiknya pakai api besar ya, karena kita kan butuh suhu tinggi. 200 derajat itu suhunya termasuknya tinggi ya. Jadi pakai api besar. Kemudian kalau di oven tangkringnya itu ada lubangnya, ditutup aja supaya panasnya bisa terperangkap di dalam, tidak keluar lewat atas. Kemudian pemanggangannya bisa sama, maksudnya tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Paling ya selisihnya di 5 menitan kalau misalnya mau dibuat lebih lama. Tapi pada intinya diatur supaya suhunya bisa tinggi. Jadi kalau ada ini ya, tambahkan termometer di dalam oven. Jadi kita bisa memantau suhu sebenarnya di dalam oven. Kalau yang udah mahir atau udah sering, biasanya pakai tangan ya, tangannya masuk ke dalam oven tangkring. Oh, udah panas banget nih. Ini udah 200 gitu ya, itu suatu keahlian yang langka ya. Tapi kalau memang sudah terbiasa dengan cara seperti itu ya nggak masalah juga. Intinya bisa dan tidak terlalu lama juga. Maksudnya tidak yang jauh lebih lama daripada menggunakan oven listrik. Baik, sudah terjawab ya. Ini kita lagi menunggu cake-nya matang di oven. Jadi untuk kalian yang baru gabung, resepnya sudah kita pin ya di link deskripsi ataupun di kolom komentar udah kita pin. Untuk kalian yang baru bergabung bisa ditonton juga tayangan ulangnya, atau silahkan yang ingin bertanya-tanya karena kita lagi menunggu bisa bertanya-tanya, bisa di chat kolom komentar. Ini ada yang lagi tanya, Chef, dari TikTok. Chef, maaf mau nanya, kalau buat roti manis 1 kg tepung perbandingan margarin sama gulanya itu idealnya berapa ya, Chef? 1 kg tepung di roti manis, untuk gula itu di 1 kg ya, di 200 itu di standarnya. Minimalnya kalau roti manis ya di 180 gram ya, di maksimalnya bisa di 250, itu udah manis banget. 260 itu juga ada ya yang di 260. Kemudian satunya lagi apa pertanyaannya? Margarin. Ya. Margarin itu kalau sekilo bisa di 100 minimal ya, minimal di 100 gram. Kemudian bisa dinaikkan lagi kalau mau lebih lembut dan lebih bercita rasa gurih, enak-enak, itu di 120 gram. Bahkan ada yang sampai membuatnya dengan takaran 180 gram. Itu untuk roti manis. Dan semakin banyak kita menambahkan gula dalam adonan roti, itu nanti akan pengaruh pada lamanya atau suhu pemanggangan.
semakin banyak gula, otomatis akan terbentuk warna coklat yang lebih cepat. Karena gula itu kalau misalnya sudah dicampur ke adonan dan dipanaskan, nah pada suhu tertentu gula akan mengalami reaksi. Ya, reaksi yang terjadi ada karamelisasi dan juga ada reaksi Maillard, ya, reaksi gula dan protein. Nah, reaksi ketika substrat atau gulanya lebih banyak, otomatis akan terbentuk warna coklat yang lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya resep nih, misalnya dengan gula untuk 1 kg dengan gula misalnya 180 gram gitu ya, ternyata ada request dari customer lain, dari customer gitu untuk membuat roti yang lebih manis gitu, misalnya mau roti yang lebih manis dari yang biasanya gitu, kita tambahkan sampai di 240 gram misalnya. Nah itu biasanya proses pemanggangannya harus ada penyesuaian di suhunya, biasanya bisa diturunkan suhunya supaya tidak terlalu cepat coklat ininya ya, permukaannya gitu. Ya, untuk seperti itu ya jawabannya ya Kak. Untuk yang baru bergabung, siaran ulangnya bisa dilihat di YouTube ya, ataupun kalau di YouTube bisa ya? Di Instagram. Di Instagram nanti kita bakal post ulang, dan di TikTok juga bakal kita post ulang. Kalau untuk mundurin lagi ya pas lagi live sekarang itu bisa dilihat di YouTube ya. Nama YouTube-nya itu Kang Iqbal Breadpreneur. Linknya itu bisa di @Breadpreneur Indonesia. Seperti itu. Ini ada yang bertanya lagi. Berapa lama? Untuk strata cake ini tahan berapa lama ya, Chef? Untuk strata cake ini ketahanannya disuruh ruang di 1 hari. Kalau dimasukkan ke dalam chiller bisa di 3 harian ya? Bisa 3 hari. Wadah tertutup. Wadahnya tertutup dan nggak tersentuh tangan secara langsung kalau cake-nya sudah matang ya. Sebenarnya strata cake ini idealnya adalah dimakan pada saat masih hangat gitu. Jadi misalnya untuk sarapan gitu kan ya, sudah komplit ya, di situ udah ada rotinya, udah ada telurnya, ada susunya, kemudian ada proteinnya dari daging dan lainnya. Tapi kalau misalnya mau disimpan 1 hari masih bisa, kemudian ingin dihangatkan itu juga masih bisa. Ya, untuk takaran bahannya dan resepnya mohon maaf ya, yang di TikTok ini banyak yang tanya, tapi kita coba untuk posting di TikTok ternyata kebanyakan ya teksnya, dan kita coba posting pakai link juga ternyata sama TikTok nggak boleh. Nah makanya untuk kalian yang ingin lihat resep lengkapnya yang dari TikTok bisa hubungi admin ya lewat link bio, ataupun bisa lihat di deskripsi YouTube ya, kita juga live juga di YouTube, ataupun di IG itu ada linknya yang udah dipin. Ya, jadi di sini di Breadpreneur khusus online ada beberapa admin yang bisa dihubungi pada saat bertanya akan ikut kelasnya atau akan mendaftar. Termasuk jika teman-teman ingin mendapatkan PDF resep live baking ini lengkap sampai ke cara membuatnya, maka teman-teman bisa menghubungi salah satu admin ya. Kalau yang belum pernah gabung ya boleh di admin siapa saja, itu nanti pasti akan diberikan. Atau kalau yang sudah pernah gabung kelas online Breadpreneur, tentunya sudah pernah terhubung dengan salah satu admin, maka bisa langsung minta resep detailnya. Dan informasi juga, kalau hari ini sampai besok, itu kita masih ada promo kelas online baru ya, ada kelas online roti tawar dan variasinya, itu kita masih promo, terakhir sampai besok tanggal 24, dan jadi tanggal 25 itu harganya udah naik. Juga kita lagi ada promo kelas master kelas kue kering dan juga fresh drink ya, itu ada 3 kelas, 2-nya itu ada kelas kue kering, paket kelas kue kering, dan satunya kelas fresh drink and bottle atau kelas minuman dalam botol gitu. Itu berakhir besok, jadi kalau menurut saya jangan dilewatkan buat teman-teman yang belum ikutan. Ya seperti itu ya Kak. Ada yang bertanya lagi nih dari TikTok, Chef. Dari Kak Bunga. Untuk bread improver 1 kg tepung apakah aman kalau kita kasih 15 gram? Kalau bread improver yang banyak saya jumpai di Indonesia itu rata-rata maksimal di 4 gram untuk 1 kg tepung. Jadi kalau pakai 15 gram itu menurut saya sih sudah over ya. Dan over bread improver tentunya akan itu kan termasuk bahan tambahan ya, ada chemicalnya juga. Bread improver itu isinya ada asam ascorbat atau vitamin C, kemudian ada bahan-bahan emulsifier,
kalau komponen itu terlalu banyak di dalam adonan roti, maka hasil rotinya pun akan kurang bagus ya. Bread improver itu adanya beberapa bahan seperti asam ascorbat ya, ascorbic acid atau asam vitamin C, itu fungsinya akan menguatkan ikatan gluten. Kalau ikatan glutennya terlalu kuat karena kebanyakan, itu nanti rotinya jadi alot ya, malah yang kita pengen jadi lembut dan ngembangnya bagus, tapi karena kebanyakan itu malah jadi alot, terlalu kuat ikatan glutennya, jadi digigit itu susah gitu. Terus secara kesehatan ya saran saya sih ya jangan over juga ya. Dan biasanya setiap merek itu ada takaran khususnya, ada malah saya pernah melihat takarannya lebih sedikit ya, tidak sampai ke 4 gram per kilogram tepung. Jadi tetap harus lihat itu bread improvernya merek apa, dan kita cari aturan pemakaiannya dari produsen tersebut. Kalau misalnya kita belinya repack ya, repack itu kan nggak ada kemasan aslinya, kita nggak ada takaran penggunaannya, maka kita cari ya, sekarang kan informasi sudah sangat mudah didapat ya, kita cari website produsennya atau distributornya juga biasanya akan menyampaikan berapa dosis penggunaannya, atau bisa juga cari kemasan utuhnya gitu ya, kan kelihatan biasanya di kemasannya itu, di foto ya, di Google atau di manapun. Saya sudah 20 menit. Oke, jadi untuk strata cake-nya sudah kita panggang di pemanggangan pertama sudah 20 menit. Jadi akan kita keluarkan ya dari oven. Ya, selamat datang semuanya yang udah bergabung ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal. Kita akan adakan giveaway nih, giveaway gratis yang menarik ya untuk kalian yang beruntung. Untuk giveaway pertama, kita akan tanya nih ke teman-teman yang udah nonton dari awal nih, yang paling jauh itu dari mana ya? Nanti kalau yang ada yang paling jauh nih, kita kasih hadiah nih untuk salah satu yang beruntung ya. Silahkan. Paling jauhnya itu dari mana, Mas Sidik? Kita Ya. coba Indonesia aja Pak ya. Dari Jawa Tengah ya. Oh, dari iya, Jawa iya. Tengah. Maksudnya dari Purwokerto. Kita kan live-nya dari Purwokerto nih, dari Purwokerto. Nah, untuk yang nontonnya paling jauh nih dari mana nih kira-kira? Oke, boleh dijawab Boleh ya. disebutin. Disebutin. Nah, ini lanjut ya ke strata cake-nya. Tadi sudah kita buka, hasilnya seperti ini. Jadi bagian pinggir-pinggirnya itu sudah mulai matang ya, mulai kering, bagian dalamnya juga udah mulai kering, tapi bagian atasnya itu belum coklat ya, belum terlalu coklat nih. Kelihatan nggak sih dari situ? Kelihatan. Nah, langkah selanjutnya kejunya ini. Bukan. Langkah selanjutnya kita akan beri topping. Toppingnya itu terdiri dari keju mozzarella udah diparut, kemudian smoked beef, parsley bubuk, dan ini keju raw cheese melt ya. Ini sebenarnya opsional ya, kalau teman-teman mau pakai full keju melt juga boleh, full pakai mozzarella juga bisa ya, nggak masalah. Ini cuma biar bentuknya lebih menarik aja. Saya kasih contoh, letakkan di tengah-tengah seperti ini keju slice-nya, kemudian taburi mozzarella mengelilingi kejunya dan membentuk seperti lingkaran. Karena kan kejunya kotak ya, supaya terlihat lebih bagus dan tidak kaku. Kita akan tambahkan keju mozzarella-nya di pinggirnya seperti ini. Nah, ini nggak apa-apa, nggak pakai sarung tangan karena ini akan dipanggang dengan suhu tinggi ya. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan tambahkan smoked beef yang tadi sudah ditumis. Jadi dirapikan saja seperti ini. Tambahkan smoked beef-nya ya. Jadi cantik ya warnanya ya. Ada merahnya, ada putih. Yang nanti warna putih ini biasanya akan sedikit berubah menjadi kecoklatan di bagian pinggirnya. Kemudian kita tambahkan juga smoked beef di tengah-tengahnya begini ya. Tapi jangan sampai menutupi semua keju slice-nya. Oke. Setelah itu untuk lebih mempercantik lagi, kita akan tambahkan parsley bubuk. Mau oregano juga boleh. Tapi kalau oregano itu warnanya agak pucat ya, agak kecoklatan, hijau kecoklatan gitu, jadi
Saya lebih suka kalau untuk topping atas begini pakai parsley. Ya, berapa gram? Kalau parsley ini ya sangat ringan ya, jadi kira-kira sudah merata dan cantik seperti ini sudah cukup. Nah, langkah berikutnya kita akan masukkan ke dalam oven lagi, tapi jangan ditutup lagi ya, karena kita ingin membuat bagian atasnya itu lebih coklat gitu. Kemudian untuk posisi raknya, saya akan pindah ke rak tengah gitu. Kalau misalnya teman-teman mau di rak atas ya, itu juga boleh, nanti bagian atasnya akan lebih coklat lagi. Ini kita masukkan lagi ke dalam oven. Boleh. Oh ya, teman-teman kalau yang udah jawab ya asal daerahnya boleh dibacakan sama Mas Sidik, nanti kita tentukan yang terjauh. Gimana cara menentukannya? Terima kasih Chef. Wah ini keren banget nih. Ada yang dari Malang, Sulawesi, Bengkulu, Klaten, Cirebon, Jogja, Jakarta Selatan. Dan ini ada yang jauh banget Chef. Masya Allah. Ada yang dari Malaysia Chef. Kira-kira ada yang bisa menyaingin jauhnya dari Malaysia nggak nih? Kita posisinya live-nya dari Purwokerto ya. Ada yang lebih jauh dari Malaysia, silahkan komentar ya, nanti mungkin bisa beruntung dan mendapatkan giveaway gratis. Yuk, dari mana aja yang biasanya kalau kelas online entrepreneur juga yang ikut itu udah sampai luar Indonesia ya. Malaysia banyak, Hong Kong banyak, Taiwan banyak. Ada yang dari Dubai Jepang, juga ya, Chef? Dari Dubai juga ada, kemudian dari Amsterdam juga ada, dari Italia juga ada, dari Australia juga ada ya. Ada apa nggak di sini? Maksudnya ikut apa nggak? Tapi kan beda waktu ya, beda. Iya betul. Beda waktu. Jadi kalau misalnya yang jauh-jauh mungkin, yang sangat jauh, yang perbedaan waktunya itu sangat panjang, itu mungkin tidak bisa mengikutinya ya, nggak masalah. Ini yang dari Malaysia, dari YouTube Chef, namanya Kak Lydia Afandi. Mungkin kenal Chef? Saya belum hafal semua nama-namanya. Oh mungkin belum daftar juga, nggak tahu ya. Jadi untuk hadiahnya itu di sini kita ada beberapa bahan baking dan juga ada alat baking dan juga ada voucher kelas online Bread Planner. Kalau yang rumahnya atau tempat tinggalnya di luar Indonesia, nanti kita akan berikan voucher kelas online saja. Tapi kalau yang masih di dalam Indonesia bisa kita kirim ininya ya, dalam bentuk alat baking. Kita ada cetakan kue, kemudian ada juga tepung ya, karena teman-teman perlu tahu nih, kalau di Bread Planner itu kita juga riset resepnya dengan menggunakan berbagai merek. Kemarin kita lagi bikin roti gandum. Jadi kalau bikin roti gandum itu kita akan membedakan merek roti gandum yang satu dan yang lainnya. Satu merek pun ternyata ada beberapa varian. Ada yang gandum utuh, kemudian ternyata ada kulit gandum. Kulit gandum juga ada yang kulit gandumnya halus, ada yang kulit gandumnya kasar. Nah, jadi kita punya stok banyak sekali bahan-bahan. Sementara untuk riset juga kita hanya pakai sedikit gitu. Jadi di sini kita punya banyak stok tepung-tepung dengan berbagai merek yang insya Allah akan kita berikan sebagian untuk teman-teman yang beruntung di live baking kali ini. Ada pertanyaan lagi? Ya, baik Chef. Ini ada yang bertanya lagi Chef. Untuk harga kelas roti tawarnya atau various loaf bread itu berapa ya Chef? Kalau buat teman-teman yang udah jadi alumni Bread Planner itu udah pernah ikutan kelas online Bread Planner. Itu sekarang di harga 229.000 dengan materi yang sangat banyak. Kita ada 6 resep utama dengan beberapa variasi dan bentuknya. Kemudian kalau teman-teman belum pernah gabung kelas online Bread Planner, maka kita ada di harga 269 ya. Saya agak lupa, 269. Jadi 269 ya. Gitu. Dan nanti setelah tanggal 24 harga kelasnya akan naik jadi 349.000.
Jadi menurut saya sih sangat disayangkan ya kalau misalkan promo ini dilewatkan gitu. Nah, selisihnya juga lumayan jauh. Udah berapa lama Chef riset untuk membuat kelas roti tawar ini, Chef? Kalau kelas roti tawar, kita risetnya dari tahun 2020 ya Mbak Putri. Iya, betul. Jadi memang riset membuat resep di kelas online bread planner itu bervariasi. Ada yang cepat karena memang kita tinggal improvisasi di bahan dan tekniknya saja. Ada yang memang kita sama sekali harus riset dari nol gitu ya. Dan pada saat risetnya itu kita ada beberapa kendala-kendala gitu. Mungkin dari kendala resep bahannya, kemudian resepnya udah benar, tekstur udah bagus, rasa udah enak, tapi ternyata bentuknya belum bagus gitu ya. Kalau roti tawar open top itu kan kadang-kadang kita juga perlu penyesuaian yang cukup rumit ya, menyesuaikan suhu ovennya gitu. Jadi kita waktu itu memulai riset roti tawarnya di tahun 2020, kemudian terhenti beberapa kali ya. Jadi maksudnya riset itu kita tidak yang setiap hari kita menggarap satu kelas itu gitu. Jadi kita akan jeda beberapa hari atau beberapa bulan, kita selingi dengan resep-resep yang lain gitu. Jadi cukup lama sih, tapi kalau roti tawar memang kemarin di bulan kita mulai memfokuskan lagi. Awal Oktober kita mulai memfokuskan lagi sehingga bisa launching di bulan November. Wah, keren banget. Jadi udah dari 2020 nih risetnya nih, dan hasilnya juga sangat memuaskan ya, karena saya juga udah pernah mencobanya, itu ternyata rotinya mantap sekali. Yeah. Ini ada yang bertanya Chef dari TikTok, Kak Humairah, kalau misalnya ikutan kursusnya itu kita dapat video cara pembuatan roti tawarnya atau lesnya itu live atau gimana ya Chef? Iya. Jadi kalau kursus online bread planner itu videonya sudah tersedia, nanti teman-teman dapat link materinya. Jadi fleksibel, bisa dipelajari kapan aja dan di mana aja gitu. Kalau sekarang itu kita sedang live baking free ya, gratis untuk siapa saja. Jadi kita akan sharing ilmu di sini. Ini konsepnya berbeda dengan live baking. Kalau live baking itu kita sangat terbatas waktu. Kemudian harus on time ya, jadi tidak boleh ada yang terlambat. Nanti kalau terlambat ketinggalan gitu ya. Tapi kalau kelas online bread planner yang sesungguhnya itu kita videonya bisa diakses selamanya. Jadi nanti videonya detail dari bahan-bahannya, kemudian sampai cara membuat dan pengemasannya. Untuk roti tawar juga sangat spesial ya. Saya bagikan cara-cara menghitung berat adonan dalam satu loyang roti tawar secara universalnya, itu rumusnya berapa, kemudian kita ubah-ubah menjadi menjadi rumus yang berbeda sehingga hasilnya itu akan berbeda juga. Nah, apa perbedaannya dan apa efeknya pada tekstur, rasa, kemudian ukuran atau bentuk dan juga harga, itu kita jelasin secara detail. Termasuk yang belum pernah saya lihat di sumber manapun ini ya, kita punya rumus menghitung ukuran plastik roti tawar sesuai dengan ukuran roti tawar yang kita punya. Itu saya juga risetnya panjang ya. Saya harus beli beberapa roti tawar, beli beberapa kemasan, bikin juga roti tawarnya. Kita ukur-ukur, dikemas mau model yang seperti apa. Itu kita sampai menemukan, ada rumusnya ya ternyata. Rumus minimal ukuran plastik roti tawar. Jadi lebih besar nggak apa-apa, tapi di minimalnya itu kita udah kasih rumusnya. Karena sayang sekali kalau kita udah beli plastik kekecilan, itu kan sedih ya, akhirnya nggak dipakai atau dipakai untuk yang lain, kita masih belum tahu. Karena saya pernah mengalaminya gitu, jadi biarlah kami yang mengalami trial error gitu kan, trial, kemudian setelah menemukan resepnya, tekniknya, kita bagikan langsung di kelas online buat yang udah daftar. Pastinya merupakan cara pintas ya atau shortcut untuk bisa lebih cepat berhasil bikin roti tawar. Ya, silahkan yang ingin bertanya lagi bisa di kolom komentar ya. Apapun bisa, silahkan bertanya. Ini juga kita ada bagi-bagi hadiah ya, atau giveaway gratis untuk kalian yang beruntung. Tadi pertanyaan nomor pertama itu dari mana yang paling jauh gitu kan. Jawabannya Malaysia ya? Mungkin Malaysia yang paling jauh nih, karena memang yang paling jauh saat ini masih dari Malaysia. Mungkin ada yang lain ya, bisa dikasih tahu dari mana menonton live-nya ya, asal
asalnya. Kalau untuk pertanyaan kedua ini boleh nggak Chef? Kalau misalnya udah berapa yang ikut kursus online di Bread Planner? Boleh, tapi khusus buat yang ikutan live ya. Iya. Karena kita udah tahu siapa yang udah gabung semua kelas gitu ya. Jadi buat yang ikut live sekarang ini boleh menyebutkan angka berapa banyak jumlah kelas yang sudah diikuti di Bread Planner. Jadi Ya. mohon maaf ini buat yang belum ikutan nggak bisa jawab gitu ya karena masih nol gitu. Ya, seperti itu ya. Untuk yang pemirsa di YouTube, TikTok maupun Instagram bisa ngasih tahu sudah berapa kali atau sudah berapa kelas yang diikuti di Bread Planner ini. Ini udah ada yang menjawab, Kak Jui udah 20 sejak 2020. Wah. Dicatat ya sama di itu tandai akunnya sama apa? Yang tadi juga yang dari Malaysia. Nanti dari Malaysia kita kasih voucher kelas online Bread Planner. 6 menit lagi ya, Chef? Oke, masih 6 menit lagi. Terus kemarin juga ya sedikit cerita lagi tentang roti tawar. Kita ada satu varian roti tawar yang sangat unik ya. Saya nyoba beberapa kali. Itu adonannya melemah gitu ketika ditambahkan bawang putih. Jadi kita akan membuat varian roti tawar ini garlic cheese ya atau bawang putih dan keju. Nah, ketika adonan ditambahkan bawang putih, baik itu di awal, kita juga udah nyoba ditambahkan di akhir, tambahkan bawang putih segar ya, bukan bawang putih bubuk. Itu adonannya jadi melemah. Adonan yang tadinya kencang, glutennya udah terbentuk bagus, begitu ditambahkan bawang putih, adonannya itu jadi lemes gitu, nggak kuat menahan pengembangan. Kita bikin lagi, coba kita tambahkan setelah adonannya kalis, sama ternyata setelah kalis ditambahkan bawang putih, oh ternyata kok jadi melemah, nggak mau ngembang gitu ya. Nah ternyata setelah saya pelajari lagi, buka-buka lagi materi-materi tentang bahan makanan gitu ya, ada satu bahan yang bisa dihasilkan oleh bawang putih, yaitu ini garlic peptide ya atau garlic peptida yang terbentuk dari hidrolisis bawang putih. Pada saat proses pencampuran itu akan terbentuk garlic peptide yang bisa melemahkan ikatan gluten. Jadi glutennya itu jadi lengket, adonannya lengket, lemes, nggak bisa ngembang, dan hasilnya juga bantet. Nah, setelah dipelajari, kita cari cara bagaimana supaya garlic peptide itu tidak terbentuk. Nah, seperti apa cara yang benar, teman-teman bisa dapatkan di kelas online kita gitu. Ya, ada yang bertanya nih, Chef. Dari TikTok, namanya Permata Biru. Daftar kursusnya itu di mana ya? Apakah itu daftarnya harus lewat online atau gimana ya, Chef? Oh, untuk pendaftaran kelas online atau kursus online Bread Planner, teman-teman bisa melalui admin Bread Planner. Jadi kalau dari TikTok bisa langsung ke link ke cek bio ya di TikTok, nanti ada nomor admin gitu. Nanti ada beberapa pilihan kelasnya, atau boleh juga cari masuk di mesin pencarian di Google ya, misalnya di Bread Planner atau Bread Planner pakai ini ya di breadplanner.com, itu nanti ada katalog kelas dan teman-teman bisa memilih, kemudian klik itu link WA dari admin Bread Planner. Ya, jadi untuk cara mendaftar kelas online di Bread Planner kita masih menggunakan WhatsApp ya. Jadi untuk memberi kepercayaan kepada para pendaftar kelas atau yang ingin join belajar di Bread Planner itu kita daftarnya lewat admin di WhatsApp. Jadi untuk mendaftarnya itu bisa lewat admin itu melalui Instagram, TikTok, ataupun di website breadplanner.com. Jadi di website breadplanner.com nanti di situ banyak link ya, banyak link yang tertera di salah satu kelasnya. Nanti bisa kalian klik, kemudian nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Di WhatsApp nanti udah ada admin yang bisa memberikan informasi terkait kelas tersebut, seperti itu. Udah ketemu berapa yang terbanyak kelasnya? Udah, Chef, ini ada yang udah gabung 40 kelas, 46 kelas, Ya. Dewi Kristinawati, Chef. Nanti ditandai ya, 46 kelas itu berarti masih kurang 4 kelas lagi supaya tamat gitu ya. Karena ada yang sudah tamat sampai bulan ini ya, sudah ikut semua kelas itu udah dari 50 kelas. Dan tentunya kita juga masih terus-menerus riset dan mengembangkan resep-resep yang terbaik untuk teman-teman dan
resep yang benar-benar teruji biasanya memang beda dengan yang lain, baik itu resepnya, bahannya, maupun ada di tekniknya atau di hasil akhirnya. By the way, mau ada kelas baru nggak nih, Chef? Boleh disepil apa namanya, ada apa enggak gitu maksudnya? Iya. Untuk kelas baru insya Allah akan ada di akhir bulan ini. Tunggu aja. Iya. Kalau disebutkan apanya ya, clue-nya adalah kita menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi ada beberapa buah-buahan dan umbi ya. Umbi atau bukan? Umbi. Ada buah-buahan dan umbi yang kita pakai untuk membuat produk bakery. Yang tentunya risetnya cukup panjang dan juga hasilnya ya sesuai yang ini ya, sesuai dengan ekspektasi teman-teman yang sudah pernah ikut. Pastinya kalau yang disampaikan oleh teman-teman yang udah ikutan itu resepnya tidak pernah gagal dari segi rasa maupun tekniknya, asalkan teman-teman ikutin resepnya, takarannya, tekniknya, dan juga jangan bosan atau jangan malas mempelajari modul PDF-nya. Karena bisa dibilang nih, modul kursus online Bread Planner itu kalau katanya peserta yang udah ikut di banyak kelas-kelas di tempat lain, itu cuma di Bread Planner yang modulnya komplit banget, sangat lengkap. Kita satu kelas itu bisa terakhir di 79 halaman, 79 slide. Yang di situ tentunya ya kita kemas supaya lebih menarik dan tidak membosankan atau tidak membuat kita pusing dari tulisan maupun tampilan gambar-gambar dan lain-lainnya. Insya Allah menarik dan isinya daging semua. Hasil-hasil kita riset bertahun-tahun, berbulan-bulan itu kita tuangkan dalam satu materi. Jadi ada modulnya, ada videonya, dan tentunya bisa konsultasi seterusnya, nggak ada batasan. Jadi nggak dibatasi 7 hari atau 2 minggu gitu ya, atau 1 bulan. Kita seterusnya. Yang gabungnya tahun 2018 sampai sekarang mau nanya itu masih boleh. Udah? Sudah. Oke. Untuk strata cake-nya sudah matang ya, sudah 15 menit. Jadi kita akan keluarkan dari oven. Nah, alhamdulillah ya, jadi sangat cantik. Warnanya juga ada merahnya, ada kuningnya di tengahnya, kemudian ada hijau dari parsley, dan juga ada efek ini ya, burn atau kecoklatan dari kejunya. Nah, langkah selanjutnya ini kita tunggu nggak panas banget lah ya. Kemudian kita keluarkan dari loyang. Ya, sebelum diakhiri, ini kan udah mau selesai ya. Kalau ada pertanyaan boleh disebutin lagi. Kulinernya ada? Ya, ini rotinya atau cake-nya udah matang ya. Wah, keren banget. Kayaknya enak nih. Untuk yang ada pertanyaan lagi, silahkan bisa di kolom komentar. Kalau mau bertanya, dikirim rotinya nggak bisa ya, Kak? Kalau dikirim rotinya nggak bisa. Kalau mau ke sini boleh ya. Kita di daerah ini ya, Jawa Tengah, di Purwokerto, Jawa Tengah. Nanti kalau yang mau ke sini nyicipin yang deket, biasanya ada teman saya nih yang join live baking ini. Kalau mau nyicipin langsung terbuka, boleh banget ke sini. Yang penting konfirmasi dulu, takutnya udah habis ke sini udah nggak ada ya. Atau mau bikin sendiri di sini juga. Kalau ada waktunya bisa juga. Wah, ini keren banget nih, Kak Celsius nih yang dari YouTube nih. Katanya betul, saya udah gabung dari tahun 2019, tapi sampai sekarang masih direspon kalau ada pertanyaan. Wah. Iya, betul. Termasuk ini, saya juga ada cerita ya. Jadi ada alumni udah lama ikut kelas online Bread Planner, udah jualan pastry sampai bertahun-tahun. Kemudian tiba-tiba harus ganti tepung karena waktu itu tepung yang biasa dipakai lagi kosong. Nah, ketika ganti tepung, ternyata hasilnya itu beda. Beliau akan bertanya atau konsultasi dan tentunya akan kita balas ya, akan kita arahkan, akan kita bimbing tanpa batas waktu, insya Allah ya. Kalau kita masih membuka diskusi ini masih bisa. By the way, ikut lagi? kelas apa nih Kak Celsius, bisa disebutkan ya? Ya. Nah, langkah selanjutnya ya, ini kalau misalnya sudah dikeluarkan, ini kan kita sajikan enaknya pas hangat ya. Jadi kita akan keluarkan dari loyangnya.
Kemudian karena ini kita menggunakan keju ya, adonannya itu kan ada kejunya. Nah, keju itu kalau nempel di loyang biasanya lengket. Karena kita pakai loyangnya loyang yang biasa seperti ini, maka kita perlu sedikit ini menyisir pelan-pelan dan mendorong ke tengah supaya nanti mudah pada saat dikeluarkan ya. Nah, kalau pakai loyang yang teflon atau yang anti lengket itu lebih bagus sebenarnya. Di sini saya tidak punya yang ukuran ini ya. Ya, jadi sampai bisa ini ya, bisa dilepas. Ini keju-keju yang di bagian atas itu kan meleleh, nempel di pinggirnya. Ya harus dilepas. Tapi hati-hati, jangan sampai sobek atau hancur. Oke, ini udah cukup. Kalau nggak ada scraper, boleh pakai pisau juga ya. Tapi ini arahnya itu kita dorong pertama di ujung sini ke arah loyangnya, baru ke ini. Jadi nggak sobek. Lanjut kita akan coba keluarkan ke cooling tray boleh. Kalau ke cooling tray nanti biasanya bagian bawahnya tuh ada itunya loh. Ada garis-garis ininya, raknya. Tapi nggak apa-apa sih. Itu aja piring. Ya dua-duanya. Ya kalau pakai cooling tray biasanya nanti ada garis-garisnya ya. Jadi saya coba pakai ini aja, pakai piring untuk membalik. Nah, begini ya hasilnya ya. Memang kelihatannya itu tidak yang menyatu ya, tidak yang menyatu. Ini masih ada keju-keju yang meleleh-meleleh. Kita buka satu piring lagi untuk membaliknya. Oke. Nah, sudah jadi ya, siap disajikan. Ditambahkan saus, bisa saus tomat, saus pedas ya, dan tinggal disajikan. Selesai sudah ya untuk live baking kali ini. Jadi hasilnya itu bagian pinggirnya bisa matang seperti ini, agak kering-kering sedikit tapi tidak sampai terlalu coklat. Kalau mau dibuka boleh juga. Udah bisa. Kalau masih hangat itu nanti mozzarella yang di dalam itu biasanya masih itu ya melt ya. Itu loyang pizza atau loyang biasa, Chef? Ini loyang biasa. Bukan, kalau loyang pizza itu kan pendek ya. Kalau terlalu pendek nanti terlalu kering hasilnya. Jadi pakai loyangnya yang agak tinggi, 7 ya? 7 cm ya? Oke, kita akan coba potong. Nah, jadi kenapa stratanya disebut cake? Karena bentuknya seperti cake dan di slice seperti ini. Jadi seperti ini ya. Bagian dalamnya masih panas. Di tengahnya itu ada keju-kejunya. Kemudian ada beefnya. Mozzarella-nya juga masih agak mulur nih. Jadi kelihatan ya, kelihatan ada tarikan kejunya. Seperti itu. Nanti ini yang makan saya dan teman-teman yang di sini. Terus kalau teman-teman yang dekat sini mau nyobain, langsung ke sini boleh ya. Ditunggu sampai jam 2. Kalau jam 2 nggak ada yang kesini berarti kita habiskan. Gitu. Sudah cukup ya, tidak ada yang bertanya lagi. Untuk pemenangnya tadi sudah disimpan ya. Sudah, Chef. Nanti dihubungi oleh tim Bellpreneur untuk mendapatkan hadiahnya. Ya. Jika sudah cukup dan
perlu diketahui ya teman-teman ya, kalau misalnya seperti ini itu hanya live backing. Kalau kelas online beauty planner bukan seperti ini konselannya gitu. Jadi kalau misalkan ternyata di kolom komentar teman-teman ada pertanyaan yang belum dibacakan atau belum dijawab, ya itu wajar karena ini hanya live backing dan waktunya sangat terbatas. Tapi kalau di kelas online beauty planner jangan khawatir, semua pertanyaan meskipun berulang-ulang tetap kita jawab dengan ramah tanpa marah-marah. Intinya dibimbing sampai bisa. Seperti itu, terima kasih banyak sudah bergabung di live backing kali ini. Semoga bermanfaat, ditunggu laporan recooknya ya. Biasanya ada yang hari ini langsung praktek gitu karena bahannya udah tersedia. Nah biasanya juga di live backing sebelum-sebelumnya udah banyak yang dipakai untuk jualan ya, alhamdulillah bisa bermanfaat dan semoga resep ini pun juga bisa bermanfaat seperti itu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada kekurangan dalam live backing kali ini. Sampai jumpa di live backing berikutnya atau sampai jumpa juga di kelas online beauty planner bersama saya dan tim beauty planner yang lainnya. Terima kasih, silakan ditutup oleh Mas Sidik. Terima kasih untuk Chef Aas live baking strata cake dari sisa roti tawar yang nggak dipakai ya. Tapi ini roti tawarnya masih benar, jadi belum busuk ya. Terima kasih kepada semuanya yang udah bergabung dan menonton. Nanti untuk hadiahnya kita bakal kirim ke pemenang ya. Nanti kita hubungin orangnya dan kita kasih hadiahnya. Nah, untuk live kali ini yang sudah pada bergabung kan banyak yang bertanya nih dari mana di mana link ataupun resep lengkapnya ya. Kalian bisa hubungi admin di link bio sosial media masing-masing ya. Misalnya ada di TikTok juga kita kasih link bio link admin, di Instagram juga kita kasih link bio admin, ataupun bisa lewat website ya www.breadpreneur.com. Di DM bisa ataupun WhatsApp juga bisa ya. Nanti kita kasih link ataupun PDF-nya ya, PDF cara membuatnya full dari bahan sampai tutorial cara membuatnya seperti itu. Nah,